warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Nanya Fahmi dari mahasiswa Universitas Jember. Saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa tentang bela negara. Perkenalkan Mas Bima. Dengan nama siapa? Dava Dinata. Boleh minta waktunya sebentar? Ini yang pertama itu apa yang Anda ketahui tentang bela negara? Yang saya ketahui tentang bela negara adalah salah satu hal wajib yang harus dimiliki dari setiap insan yang hidup di Indonesia, yang sudah sah menjadi warga negara Indonesia bahkan yang belum sah, sebagai salah satu hal yang dimaksudkan atau ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi ketika memang bahwa bela negara ini ditujukan untuk sebuah hal yang untuk kepentingan umum. Istilahnya ketika memang dibutuhkan perang, kita harus bisa mengorbankan waktu untuk mengikuti perang kalau memang dibutuhkan dan itu diwajibkan oleh negara. Atau memang ketika ada masyarakat miskin yang memang membutuhkan, kita juga bisa bantu lewat apa yang kita punya. Jadi istilahnya bela negara ini tidak hanya mencintai tanah air sebagai representasi yang sangat kaku. Jadi bela negara ini kompleks gitu, banyak komponen, banyak faktor yang bisa kita lakukan dan banyak yang bisa kita tafsirkan serta maknai dari situ. Oke. Berarti setiap masyarakat Indonesia tuh harus punya bela negara itu, Rasa bela negara. Rasa bela negara. Pertanyaan kedua, seberapa pentingkah bela negara bagi Anda? Menurut hemat saya tentang seberapa penting bela negara itu sangat penting bagi seluruh rakyat Indonesia, karena bela negara itu sebagai sebuah simbol bagaimana rakyat Indonesia mencintai negaranya, mencintai bangsanya, sebagai sebuah representasi tentang ya persatuan itu tadi, sebuah rasa nasionalisme, bagaimana kita istilahnya tidak mau bangsa kita dipandang remeh oleh bangsa lain, atau kita tidak mengamini bahwa kita harus ditindas dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu moto atau roda penggerak bagi rakyat Indonesia untuk mengamini sebuah kemajuan, mengamini sebuah kemakmuran bersama, mengamini juga sebagai sebuah tujuan atau pandangan Pancasila. Oh, begitu ya. Terus pertanyaan terakhir, upaya apa yang Anda sudah lakukan dalam bela negara ini sebagai mahasiswa? Upaya saya sebagai mahasiswa dalam konteks bela negara, yang pertama saya lakukan adalah saya mengkaji bagaimana arti bela negara secara konseptual, secara akademik, atau bahkan secara praktik ya. Jadi istilahnya saya mengkuras dulu atau mengkaji secara radik tentang apa itu bela negara. Nah, setelah saya pahami bagaimana konsep bela negara itu terkait negara kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, lalu saya praktikkan lewat menurut pandangan saya, bela negara menurut saya yang sudah saya lakukan adalah ketika saya mengkritisi bagaimana kebijakan pemerintah terkait rakyatnya. Misalkan isu yang baru-baru ini terkait isu BBM, isu kelangkaan minyak, isu PPKS, tindak kekerasan seksual dan lain sebagainya. Jadi yang dibela bukan ketika Indonesia dijajah atau ketika Indonesia didiskriminasi oleh negara lain. Toh ketika Indonesia didiskriminasi atau dijajah oleh para warga negara sendiri, seperti kalimat Bung Karno yang sudah dikatakan ketika Bung Karno ngomong bahwa perjuangan Bung Karno lebih mudah karena melewati penjajah. Perjuangan kalian sebagai penerus bangsa lebih susah atau lebih berat karena melawan masyarakat sendiri atau rakyat Indonesia sendiri. Jadi bela negara ini tidak hanya dimengenai sempit bahwa ketika Indonesia istilahnya direndahkan oleh bangsa lain. Tidak hanya itu. Jadi ketika
para pemimpin, para pejabat publik, DPR, presiden dan seluruh komponennya ketika menghasilkan sebuah kebijakan yang tidak mencondongkan kepada kepentingan rakyat, ya kita harus lawan itu lewat apa yang kita punya. Kalau kita ngomongin sebagai mahasiswa punya sisi akademiknya atau sisi tentang bagaimana konseptualisasi itu sendiri. Jadi kita lewat kritik lewat media, kritik lewat aksi, kritik lewat tulisan dan lain sebagainya yang itu merepresentasikan sebagai mahasiswa. Jadi kalau Anda tanya bagaimana upaya saya dalam bela negara, yang pernah saya lakukan ya saya ikut aksi atau demo, saya bikin tulisan terkait opini, isu-isu terkait kenegaraan atau pemerintahan, kebijakan dan lain sebagainya terkait Indonesia. Yang ketiga, saya analisis juga bagaimana rakyat dan seluruh komponen pemerintah apakah condong ke rakyat atau kepentingan pribadi. Berarti bela negara itu tidak harus selalu melawan penjajah, tetapi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Begitu. Oke. Baik, terima kasih Mas Dava. Ya, sama-sama. Telah menginspirasi, semoga kedepannya ini masyarakat Indonesia lebih mengerti tentang bela negara. Oke. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Draini dengan NIM 21110801014 dari Prodi Ilmu Pertanian Perkebunan Fakultas Pertanian Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Ibu Dea sebagai narasumber saya. Halo Ibu Dea, apa kabar? Halo Mbak, kabar baik. Gimana sampai? Alhamdulillah baik juga. Ada apa ya Mbak? Jadi begini Mbak, saya ada tugas dari dosen saya untuk mewawancarai seseorang mengenai bela negara. Apakah Mbak bersedia? Oh, tentang bela negara. Boleh Mbak, saya bantu. Oh ya, apa aja pertanyaannya? Baik, untuk pertanyaan yang pertama itu, menurut Mbak, apa sih bela negara itu? Menurut saya, Mbak, bela negara itu menyerahkan terhadap negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Oh, jadi bela negara ini sangat penting ya Mbak ya untuk kita sebagai warga negara Indonesia. Buat saya sangat penting sekali sih Mbak. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Mbak, seberapa penting sih upaya bela negara ini dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Menurut saya sangat penting Mbak, karena dengan adanya upaya bela negara, maka kedaulatan negara ini dapat dipertahankan dari ancaman maupun ancaman dari luar ataupun dari dalam. Bela negara juga sangat penting Mbak, karena dapat menjaga keutuhan negara itu sendiri. Oh, berarti bela negara ini sangat penting untuk kita warga negara Indonesia untuk menjadi keutuhan ya Mbak. Sangat penting sekali. Untuk pertanyaan terakhir ya Mbak, hal apa saja sih yang sudah Mbak lakukan dalam hal upaya bela negara ini? Untuk hal apa saja yang sudah saya lakukan, saya juga sudah menerapkan sikap tenggang rasa dan juga menerapkan sikap saling tolong menolong. Contohnya, kalau ada tetangga Mbak yang lagi ada hajatan, itu saya sudah membantu, dan saya juga sudah menjaga kebersihan lingkungan sehingga masyarakat itu dapat merasakan kenyamanan dan keamanan. Terima kasih untuk Mbak Dea atas penjelasannya yang mudah saya pahami, dan terima kasih juga sudah mau meluangkan waktunya untuk saya wawancarai. Demikian perbincangan saya dengan Mbak Dea. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Febrian Draini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pandangan Bapak sendiri, bela negara itu seperti apa? Intinya kalau bela negara itu seluruh warga negara itu intinya wajib bela negara ya. Ketika ada
AGHD itu maksudnya ancaman gangguan tantangan dan hambatan AGHD itu sebenarnya tidak hanya TNI saja yang istilahnya untuk mengatasi itu semua, tapi itu seluruh warga Indonesia itu semuanya wajib untuk bela negara seperti itu. Jadi tugasnya itu ya bukan apa saja, semuanya saling berkaitan berkesinambungan sangat penting sekali ya. Soalnya buku menjaga keutuhan negara itu tidak mudah ya. Dan banyaklah misalnya pada kepentingan lain. Jadi untuk ini penting sekali untuk itu. Jadi untuk menjaga keutuhan wilayah negara untuk tetap utuh. Untuk pertanyaan yang terakhir ya, dengan melihat profesi Bapak sebagai seorang TNI, hal yang sudah Bapak lakukan untuk bela negara itu seperti apa? Yang dilakukan yang pertama kita ditugaskan ke wilayah ya. Nah, jadi di sana kita itu dapat perintah untuk menetralisir. Jadi sebenarnya tidak ada gejolak, apabila ada semacam yang tumbuh dari luar itu bisa segera dideteksi yang pertama dideteksi, kemudian setelah deteksi nanti langsung diadakan konfirmasi, kemudian yang pada akhirnya nanti dinetralisir. Jadi prosesnya memang agak panjang, agak susah juga sih ya. Iya, itu juga ya kita dapat dukungan daripada perangkat desa termasuk di semua lapisan elemen di desa itu ya saling berkolaborasi. Ya, itu juga ya kita dapat dukungan daripada perangkat desa termasuk di semua lapisan elemen di desa itu ya saling berkomunikasi lah di situ. Ya, masuk sekolah, salah satu kegiatannya kita ikut serta mengikuti program dari masing-masing instansi, semacam karya bakti, pembersihan termasuk ada bakti sosial, istilahnya membantu menyalurkan bantuan sosial itu bentuk nyatanya daripada TNI dalam menjalankan bela negara. Itu Mbak. Baik, karena wawancara sudah selesai, terima kasih atas waktunya Bapak. Oke. Pendapat saya, bela negara itu merupakan tugas dan kewajiban semua warga Indonesia sebagai bagian dari komponen bangsa. Berarti bukan cuma tugas Polri dan TNI yang berkewajiban membela negara gitu Pak? Bukan,
sebagai rakyat kecil pun harus menjaga ya keamanan negara. Pertanyaan yang kedua nih Bapak, menurut Bapak seberapa penting upaya bela negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Ya, sangat penting dikarenakan kita warga negara Indonesia agar negara kita tidak dijajah oleh negara lain. Nah, menurut saya tuh Pak, negara kita kan sudah merdeka gitu. Apa ada kemungkinan untuk dijajah kembali oleh negara lain? Ya, kita harus jaga-jaga, soalnya kita kan tidak tahu apakah ada penyusup dari dalam seperti peristiwa di Papua kayak OPM kayak itu. Soalnya kan warga di sana itu nggak ada yang punya kayak apa senjata. Nah itulah kita harus jaga-jaga. Itu kan senjata dari luar atau dari dalam kita kan nggak tahu gitu. Oh, berarti negara kita itu saling berkolaborasi dengan negara lain? Bisa aja, bisa jadi. Kita kan nggak tahu seperti kayak itu kan. Cuma kita harus waspada lah. Terus yang selanjutnya nih Bapak, kan profesi Bapak sekarang menjadi satpam. Nah, hal apa yang sudah Bapak lakukan terhadap upaya bela negara itu sendiri? Soalnya kan warga di sana itu nggak ada yang punya kayak apa senjata. Nah itulah kita harus jaga-jaga. Itu kan senjata dari luar atau dari dalam kita kan nggak tahu gitu. Oh, berarti negara kita itu saling berkolaborasi dengan negara lain? Bisa aja, bisa jadi. Kita kan nggak tahu seperti kayak itu kan. Cuma kita harus waspada lah. Terus yang selanjutnya nih Bapak, kan profesi Bapak sekarang menjadi satpam. Nah, hal apa yang sudah Bapak lakukan terhadap upaya bela negara itu sendiri? Sesuai profesi saya, ya Bapak menjalankan kehidupan saya sehari-hari ya untuk menjaga keamanan kampus yaitu Universitas Jember kampus Bondowoso. Sepertinya Bapak kontrol keliling di sekitar area kampus Bondowoso. Terus menjalankan lalin di depan itu. Berarti Bapak amanah dalam menjalankan tugas ini. Iya. Mungkin itu saja nih Bapak dari wawancara saya. Terima kasih atas waktunya Bapak. Sama-sama. Si Bapak izin bertanya terkait dengan bela negara, apa yang Bapak ketahui tentang bela negara? Pertanyaannya tentang pengertiannya ya. Kalau ditanya kepada head to head gitu, orang per orang misalnya bela negara itu kata ketika ditanyakan kepada seseorang subjek gitu, berarti seseorang itu harus membela negaranya itu dalam bentuk apa? Paling tidak pengertiannya menurut saya kan subjektif ya, menurut saya itu peran seorang bangsa Indonesia, penduduk Indonesia, orang yang tinggal di Indonesia dalam memberikan baik sesuai dengan kita olahraga, pendidikan, politik, sosial, budaya, macam-macam. Pembelaan terhadap negara itu tidak hanya sebatas perang, tidak hanya kesannya untuk fight, perang, tidak. Membela negara itu memberikan sesuatu hal yang dari untuk bangsa negara itu. Kan ada ya Bapak sesuai bidangnya. Di sini kan Bapak bidangnya ya, yang dilakukan Bapak itu yang sudah upaya yang sudah dilakukan dalam bidang bela negara itu
menurut tanggapannya Bapak, berapa pentingkah untuk bela negara ini? Jadi Bagi Bapak, berapa saya penting? sendiri kalau secara pribadi penting sekali. Ketika negara ini harus menjadi negara yang kuat, maka bangsa Indonesia harus mempunyai rasa empati yang kuat terhadap negara. Kalau sudah adu tak adu, kepedulian sudah rasa gotong royong sudah tidak ada, maka rasa persatuan dan kesatuan jelas. Bineka Tunggal Ika kan bawahnya Pak. Bersatu, berbeda-beda tetapi Kalau sama, persatuan kan. ya persatuan. Jika ini sudah rusak, nah, itu ya Pancasila itu membawa kita Bineka Tunggal Ika ini yang harus kita rawat, kita jaga. Kita sebagai bangsa Indonesia masing-masing ini harus punya kepedulian yang tinggi, minimal di tingkat rumah, di keluarga kita. Ayo kita tanamkan. Misalkan kalau ada peringatan hari nasional, kalau ada himbauan, maka itu angkat bendera ya. Nah, itu salah satu bentuk kita itu ataupun membuktikan rasa cinta kita pada ya, sama. Kita di sini Kamu repotin Pak ya? Tidak apa-apa. Duduk.